Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bimbingan dan konseling kelas 8. Kita memasuki tahun pembelajaran baru 2021-2022. Ibu harap kalian harus tetap semangat ya, walaupun sekarang pembelajaran masih dari rumah. Jangan putus semangat, jangan malas, harus tetap semangat ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Doa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum kita memasuki ke pembelajaran, kalian jangan lupa absen ya. Absen dulu, karena itu penting biar ibu bisa mengecek kehadiran kalian, apakah kalian mengikuti pembelajaran hari ini atau tidak. Ayo cepetan absen dulu ya. Oke, kita masuk ke materi kali ini, yaitu belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Yang kedua, menjelaskan bagaimana belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Itu dia tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang kita masuk ke materinya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang pengertian belajar. Apa sih pengertian belajar? Kalian tahu nggak? Belajar itu apa? Oke, belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Jadi belajar itu adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Contohnya, kalian tidak tahu tentang pelajaran matematika. Nah, ketika kalian belajar, ketika kalian melatih diri kalian, kan kalian menjadi tahu nih. Dan dari situ akan dikasih ulangan. Nah, kalian mendapatkan nilai bagus. Nah, itu hasilnya, itu adalah proses belajarnya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengetahui pengertian belajar itu apa, ya kan? Sekarang di masa pandemi sekarang ini, kita tidak bisa kemana-mana. Bersekolah saja tidak bisa, pergi ke tempat wisata pun tidak bisa, gitu kan. Jalan-jalan juga tidak bisa, gitu. Semuanya terhambat karena virus pandemi ini. Dan sekarang pun sedang dilakukannya PPKM. Dan dampak dari penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah, termasuk sekolah kita SMP Wahidin, meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring. Itu karena sekarang sedang pandemi, jadi
Proses belajar mengajar pun tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi secara online seperti di SMP Wahyuni sekarang. Pembelajaran dilakukan adalah secara online. Dan dengan harapan dapat membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Nah, kenapa dilakukan pembelajaran online seperti ini? Karena untuk membatasi interaksi fisik secara langsung, untuk menekan penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas. Mudah-mudahan saja semuanya cepat membaik, sekolah bisa melakukan tatap muka, semua aktivitas bisa dilakukan seperti normal kembali, seperti dulu lagi. Dan juga belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Tetapi justru siswa dituntut memiliki komitmen agar juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu, ternyata perangkat teknologi seperti gawai, handphone, atau laptop, serta jaringan internet yang baik harus tersedia. Nah, dalam pembelajaran online seperti ini tentunya berbeda ya dengan pembelajaran tatap muka kita di sekolah. Kita di sekolah ketemu teman-teman, ketemu guru, belajar bersama teman-teman, ketemu guru, kita mendengarkan guru menjelaskan gitu. Tapi pembelajaran online di sini ada tantangannya. Itu yang pertama tadi, jaringan internet harus stabil, kuota harus ada handphone yang memadai gitu. Terus juga kalian dituntut harus konsisten, harus disiplin ketika belajar dari rumah gitu. Jangan mentang-mentang pembelajaran online kalian di rumah bisa leha-leha gitu, tidak mengikuti pelajaran. Walaupun sekarang pembelajaran online kalian harus tetap mengikuti pembelajaran gitu, tetap harus mengikutinya. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan dampak dari penyebaran virus corona itu salah satunya adalah tidak ada pembelajaran tatap muka, tetapi adanya pembelajaran daring atau online. Lalu bagaimana sih caranya agar pembelajaran secara daring dapat dilakukan secara efektif? Mau tahu nggak gimana caranya? Yuk ikuti beberapa tips berikut ini. Tips yang pertama yaitu kelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar kamu dengan baik. Jangan mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Nah, karena pembelajaran online, kalian harus bisa mengatur waktu kalian dengan baik. Jangan mengulur-ngulur waktu belajar kalian. Contohnya misalkan pembelajaran online di sekolah dimulai dari jam 8. Nah, sebelum jam 8 kalian harus sudah bangun, mandi dan sarapan dan bergegas untuk siap melaksanakan pembelajaran online. Dan ketika ada tugas pun kalian harus segera mengerjakan. Misalkan ada guru yang meminta tugas dikerjakan pada saat itu juga, kalian harus cepat mengerjakan. Jangan mengulur-ngulur waktu, harus fokus. Jangan ketika kalian belajar mentang-mentang sudah membaca materi atau menonton video pembelajaran, kalian diselingi dengan bermain game. Jangan seperti itu. Kalian keasikan bermain game, ketika ada soal yang harus dikerjakan, kalian telat mengerjakan karena keasikan bermain game. Jangan seperti itu. Ketika sedang belajar, ya fokus belajar. Jangan sampai diselingi dengan bermain game. Fokus, dan fokus. Harus bisa mengelola waktu dengan baik. Oke? Tips yang kedua, carilah tempat yang nyaman untuk belajar. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap bisa fokus loh. Kamu bisa mencari tempat seperti
sudut rumah yang nyaman untuk belajar, atau mungkin kalian bisa mendekor area meja belajar kalian, merubah area kamar misalkan bisa lebih menyenangkan, bisa membuat kalian lebih nyaman ketika belajar gitu. Kalian bisa berkreasi di situ, bisa berimajinasi. Nih contohnya, oh ya nih kamar saya mau dibikin ada stiker misalkan Doraemon, atau dikasih lampu yang kelip-kelip gitu misalkan. Nah, biar kalian nyaman belajarnya, cari tempat nyaman untuk belajar agar kalian bisa fokus. Tapi ingat ya, ketika kalian berkreasi mendekorasi kamar kalian, harus izin orang tua dulu ya, harus seizin orang tua. Pokoknya kalian harus cari tempat yang nyaman, cari tempat senyaman mungkin untuk kalian bisa belajar, untuk kalian bisa fokus belajar. Karena tempat yang nyaman juga penting untuk belajar agar kalian bisa fokus. Tips yang ketiga yaitu persiapkan perangkat yang kamu butuhkan, baik itu laptop, handphone, komputer, atau saklar-listrik rumah untuk mengisi daya HP kalian agar tidak kehabisan baterai di tengah-tengah pembelajaran. Pastikan juga perangkat kamu terhubung dengan jaringan internet agar kamu bisa mengakses media pembelajaran pada saat pembelajaran daring yang kamu butuhkan tanpa kendala. Jadi kalian juga harus menyiapkan media perangkat pembelajarannya seperti handphone, terus casan gitu kan. Jangan sampai pada saat kalian sedang belajar tiba-tiba kalian kehabisan baterai gitu. Jadi semuanya harus dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran online, dan kuota pun harus terisi gitu kan. Dan kalian juga harus bisa mengatur pemakaian kuota gitu. Karena sekarang pembelajarannya online, otomatis kuota yang pembelajaran online kan harus membutuhkan kuota gitu kan. Nah, kalian juga harus bisa membaginya gitu. Jangan sampai kuota kalian habis untuk bermain game saja ya. Dan ketika akan belajar, kuota saya habis, saya tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, itu nggak ada alasan seperti itu ya. Kalian sudah remaja, sudah menuju dewasa, harus bisa mengaturnya. Mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, belajar itu kan kebutuhan, utamakan itu dulu gitu. Jadi kuota pun harus kalian utamakan untuk belajar dulu. Bolehlah diselingi dengan bermain game, tapi ada waktunya, ada batasnya. Jangan sampai kuota dihabiskan hanya untuk bermain game, dan ketika belajar kuota untuk belajar tidak ada. Jangan seperti itu, harus bisa membaginya ya. Oke anak-anak, tadi tips yang keempat yaitu komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Jadi walaupun pembelajaran daring, kalian harus tetap menjalin komunikasi dengan guru atau teman. Jadi ketika kalian ada tugas atau materi yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung menghubungi guru yang bersangkutan. Dan ketika pengumpulan tugas pun harus tepat waktu ya, jangan menunda-nunda waktu. Misalkan disuruh mengumpulkan tugas oleh guru jam 12, kalian harus segera mengumpulkan, jangan lebih dari jam 12 ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Pengumpulan tugas harus tepat waktu, menjalin komunikasi dengan guru. Tanyakan ketika ada tugas yang tidak kalian mengerti, jangan diam saja ya. Jangan diam saja, jangan menunggu guru yang menghubungi. Kalian harus berinisiatif sendiri. Oh ya, saya tidak mengerti nih tugas yang diberikan. Hubungi gurunya, tanyakan, Bu, ini tugasnya seperti apa? Gitu. Ketika atau bisa tanyakan ke teman kalian. Jangan ketika kalian tidak mengerti tugasnya, kalian diam saja. Nanya ke teman tidak, menanyakan ke guru tidak, ya sudah akhirnya tidak mengerjakan. Jangan seperti itu ya. Harus membiasakan berkomunikasi yang baik dengan guru dan segera mengerjakan tugasnya. Tips yang kelima yaitu jaga kebersihan dan kesehatan. Menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemik seperti ini merupakan suatu hal yang sangat penting.
rajin mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga kesehatan dengan cara memberikan asupan makanan yang bergizi bagi tubuh kalian agar tidak cepat terserang penyakit, beristirahat yang cukup, dan hindari begadang. Tips yang kelima ini di saat pandemi sekarang ini sangat penting. Kalian harus menjaga kebersihan diri kalian, menjaga kesehatan diri kalian, ya, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir. Atau misal kalian berpergian kemana, membawa sanitizer, menggunakan masker, menjaga kesehatan kalian dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan hindari begadang. Apalagi kalian anak sekolah sedang pembelajaran online seperti ini, jangan begadang. Kalau misalnya kalian bergadang, besok ketika akan mulai pembelajaran bangun kesiangan, akhirnya telat dan tidak mengikuti pembelajaran dengan alasan, "Bu, saya kesiangan bangunnya." Ya, harus bisa mengatur waktu juga. Jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, hindari kerumunan. Ya, jangan pergi ke tempat-tempat ramai di saat seperti ini. Kalian harus berdiam diri di rumah saja, ya, untuk menjaga diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Ya, harus patuhi protokol kesehatan. Tuh, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri agar kita semua dan diri kalian tetap sehat. Oke anak-anak, tips yang terakhir, tips yang keenam, yaitu membuat rangkuman materi. Kegiatan belajar online dan offline tentunya sangat berbeda. Review materi pembelajaran pada saat selesai belajar online sangat diperlukan karena materi yang disampaikan saat belajar online terkadang sulit untuk kalian pahami. Oleh karena itu, kalian harus meluangkan waktu dengan mereview dan belajar secara mandiri materi pembelajaran online yang sudah selesai. Tuh. Jadi ketika pembelajaran sudah selesai atau pembelajaran sedang berlangsung, tuh kalian bisa membuat rangkuman materinya, membuat catatan untuk kalian biar nanti kalian bisa mengulang kembali pelajarannya, kalian bisa lebih memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu apa. Ketika nanti ulangan pun kalian bisa belajar dari catatan-catatan yang kalian buat. Jadi belajar online bukan berarti ketika kita sudah melihat video pembelajaran udah selesai belajarnya sampai situ. Tidak. Nah, pada saat ada video pembelajaran, kalian bisa membuat rangkuman materinya tentang apa, kalian bisa merangkumnya. Terus nanti ketika kalian ada waktu luang, meluangkan waktu untuk belajar secara mandiri, memahami kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang belajar efektif pada saat pandemi COVID. Tadi Ibu sudah menjelaskan tips-tips apa saja yang bisa membuat belajar lebih efektif di masa pandemi seperti ini. Dan kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak mengerti menjadi mengerti. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Tetapi justru siswa dituntut agar memiliki komitmen yang kuat dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri dari rumah. Dan siswa juga dapat menerapkan tips belajar efektif di masa pandemi COVID-19 agar bisa lebih memahami materi yang disampaikan dan bisa berprestasi walaupun pembelajaran dilakukan secara online. Jadi walaupun pembelajaran dilakukan secara online, tidak ada alasan untuk kalian tidak berprestasi, tidak ada alasan untuk kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ya, pembelajaran
baik pembelajaran online ataupun pelajaran tatap muka, sama saja kita belajar. Cuma bedanya pembelajaran online kita belajar jarak jauh melalui handphone. Kalau pembelajaran tatap muka kita bertemu secara langsung, tapi tidak ada bedanya, sama-sama kita belajar. Jadi kalian harus tetap semangat belajar walaupun pembelajaran online. Jangan malas ya, karena ini untuk masa depan kalian juga ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Nanti kalian kerjakan soal yang sudah ibu sediakan dan akan ibu bagikan nanti. Kalian kerjakan soalnya dengan teliti dan jangan terburu-buru agar kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan pahami materinya. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu setelah belajar. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang. Semoga materi yang ibu sampaikan kalian bisa memahaminya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.